Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Orang yang sudah nikah kecelakaan, sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi. Ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Ya terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah bar kaji ya Jumatan. Dadi tetep kalah pirang poin ya. Lane nek ben menang wong sugih ora usah Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan ya repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering ke sini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan nah kakean basah. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan. Wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laro apik. Kowe tak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nah padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Oh? Oh dikawinkan wedi dene. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah, cara kowe Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kada, lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya. Gus, saya ini punya anak,
Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda lelo dakhalal jannah wis yakini tapi ora usah fasik. Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil iku saniki anak kula sadar juk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ra sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim, goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Ya loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok gitu. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, ora ya haram. Kowe bayangno sekelek to, Mus. Udah terlatih suudon, jadi ya nak zina tenan. Ya artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F. F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe dok. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat nih. Lho Gus buat jamaah rian. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa, saya ke ekstriman nggo jamaah sik ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper, muni orang kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya, kowe dicurigai nak elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Nah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah,
Sama, misalnya Anda sebagai orang alim, Senin Asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis, karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah, jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih, ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau agak lazim gampang tuh diakali. Mpun pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis lah. Iku acara seremonial, kok kemis acara gampang. Terus sebenarnya kayak saya itu senang kok gawe angin. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat, tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Nah jogeman wani wong alim, tetep kualat. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Dan orang alim serasa melok-melok, ngeri. Fa'innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu dagingnya ulama itu ono racune, kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengen lah mesti malati, karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepe. Mau berat, kualat tenan. Kowe orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah. Ben bebet tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Wong Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di anak itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang anak itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo, terus ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita, ada 2 ulama besar berdebat. Baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya 2 ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngger bengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus 2 ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Sebenarnya Mustafa kok tersinggung darani bodoh ra gelem dene. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki wis ridho kowe kowe. Wis kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodoh. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodoh. Wah sing muni wong alim fasik wis menang. Oh bener to wong bodoh sing mbok bela-bela iku. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik. Lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal tapi misohi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Sampai Nabi ya dikhat, to hari iku ya mabuk meneh. Ngerti takoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye. Jenenge Nuaiman.
Sampai sahabat nak nyeluk dekne khimar, khimar wong aneh. Dan agak soal Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi buat ngantos kados Freddy buatan sako-sako sidik kan pokoke isik. Akhirnya pas teng masjid sako iku diomongi ngeten. Ya fulan, ana rabbuka. Ama tastahyi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amben mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedhek sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iki ora qadim ora apa kok ana dibuwedhak untung ora kecekel, ora bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok le wong alim fasik. Fasik wae jek uteke tumerap. Nah Allah iku mukhalafatul khawatis. Nah, mulane terus ana nadu malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak dunya ana wong alim fasik, tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku. Wong bodoh sing ahli ibadah. Ya wow, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan iku kepingine wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tabiiyah. Tabiiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Ya. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah bin nadzari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Ini sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu.
Nah kiai-kiai tidak mau nerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sampean cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, nah langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam atau apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari, di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayatnya, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, salat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ana sahabat gak salat jamaah. Iku jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora salat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo,
Kok sholat sunat? Iku ainama tawajjad bi rokhilatu. Kadang madem ngetan, madem ngulon. Sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking mujine sundul langit, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku ayem nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif, ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno ya, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang, mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas, tapi jare ular. Jadi ular tetap berkuku bel apa? Orang itu sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas gedene korban. Yo ta ora? Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Yo santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran iku buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa Nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek Nabi ya salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojoku duwe kenangan kok kowe ngono ta ora ngono. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kira roh. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingket. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang orang saya gaya-gaya nanggon sholat tapi rati gue sholat lagi. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dikuturu, gono kasure ora pokoke gon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usah gawe ono ruang apa. Sholat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi ku sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, "Ndi jong kowe tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudiin tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Lu itu gak mungkin wong kok duwe ide salat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiranem dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokoknya ini cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima. Kalau ngaos ikhya, tapi ikhya itu seperti umumnya ulama.
itu ada bab-bab tentang keriangan. Sebagian dibabkan di Al-Imbisat, asik sama Allah. Sebagian dibabkan Kitabul Iski wal Mahabbah wal Wujdi, ada yang baca wal Wajdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga iku mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Semun salat hajat mun istisqa mboten. Niku Nabi Musa, pemene sakniki istisqa orderan tambah ra mandi. Istisqa sakniki niku kiyaine ra di sawah, dijak istisqa ora rasa-rasa aku ra di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombol. Lah kula kiai politik wedi ra mandi mboten purun lho Gus. Ngaki-aki ora mandi wae. Dadi tok ora gelem. Karena ketika gak mandi ku ora kok terus wong darani akeh maksiat. Kiai ini sing ngobos sih. Padahal versi langit ora mandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiai ini. Daripada darani ra mandi kula termasuk kiai yang enggak pernah sholat istisqa. Karena takut tersangka mboten mandi. Dan itu bagus, mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Ini ku mau ijazah ke saya kula. Mboten krana gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karena gawe hujan itu mergo akeh maksiat. Tapi akhirnya Nabi Musa minta mboten mandi. Mboten karena Nabi Musa kata Allah inna fihim namaman. Nak kepengin dongane mandi sing tukang adu-adu ditokno ke kelompok iku. Dari Nabi Musa ya gampang kok Gusti. Namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawabnya pangeran unik. Ya Musa ini nahaitu to ini anhan namimah wa aku numaman. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lan aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang mengharamkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti mboten saged ora iso nek iku ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ihya tadi Gus Wafi kan petuki kawulaku wonge ireng, bareh niku wonge ireng. Temenku pokoke diterangno ireng, mestine ya elek ya wong ireng. Ireng ndak mboten ngerti kalau kriting napa mboten ngerti kok ireng ndak. Walhasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad niku. Dengan nurnya Allah, Nabi Musa pirsa kalau itu bareh dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kalimullah. Itu diantara di Kitabul Mahabbah wal Iski. Itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Niku dongane niku kacau pol. Ya Allah, apa hujan angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok disingkoli tidak nurunkan hujan? Kacau semua. Semuanya doanya itu kacau. Kacau secara syariat. Tapi itu cara barah manja sama Allah. Faham Musa bibatsih di kitab-kitab Musa ingin jotos bar karena cara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa, ojo taboki. Innahu yudhikuni fil yaumi salah samar. Ono sing innahu adhakani fil yaumi salah samar. Aku seneng gaya dongane dekne aku seneng. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum. Engkau zat sing wong kabeh maksiat itu mboten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ihya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kulo nggih gumun mbek Imam Ghazali, cara kepanggih. Niku kulo ngaji mbek Habib Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab kitabu misalnya fawaidin nikah. Wah itu koyo-koyo nikah wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng kitabu afatin nikah, koyo-koyo nikah itu haram. Padahal dikarang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya polah, gara-gara anak. Wes urip. Dikarang satu orang. Ketika cerita kita fawaidil uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saiki apa dosa? Kalau nanti ketemu kanca kula Gus, nak ketemu ngayu, senengnya ketemu wong ngek parah di. Lah terus kowe suci.
Ya iya lho Gus, nak ketemu wong ayu kan sahabat padha, ketemu wong elek ya ngenyek ku ya dosa. Kan sama kan, ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu wong elek dosane ngenyek. Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelek. No ribet kan? Ketemu Habib Muhammad takdim pas-pasane njaluk ning swarga. Kan ya ribet. Wong takdim pas-pasane kok njaluk ning swarga. Takdim tenanan sumpet juga. Iki kadang kiai iki ngoten Gus. Salam template 100.000 njaluk swarga ribet kan. Setahun pisan ya yo swarga. Diri hisab bisa lho. Iki gak terima sini Habib Muhammad ya ora trimo. Kan ribet. Ya tapi misalnya dekne ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia iku ribet. Sehingga penting uzlah. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang Kitab Du'afatil Uzlah, gara-gara uzlah gak ono taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ono syiarul jamaah, gak syiarud din, gak ada syairullah. Wong nak uzlah kabeh iku ora ono kebaikan, ora ono kebenaran, anane maksiatullah. Jadi pas ngarang Fawaidul Uzlah kaya-kaya uzlah iku wajib, pas ngarang Afatul Uzlah kaya-kaya uzlah iku sekarang oleh satu orang. Ketika ngarang kita berroja, wis koyo-koyo hubungan dengan Allah ku nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya rojak di situ itu Imam Ghazali cerita, nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah, gimana kabar kalian? Saking udine ulama itu tiga dosa kulo ngeluh semua. Tapi ada ulama sing ngendikan gini, nggih Gusti dosa kula kathah, tapi sing jelas mboten enten dosa sirik. Jenengan janji nak dosa liyane sirik jenengan sepuro, niki ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Ya wis tak sepuro. Itu di kitab Rojak. Tapi ketika ngarang Tabul Khauf, wes yo kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh itu. Wah, beliau cerita betapa keliru terus. Ketika ngarang bab apa? Khauf. Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetakan BKI dari Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai caranya. Kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi, Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Babil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Babil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafiz Karwan, tahta Syekhin Wahid, dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo nak ra disinauni karo ini kudu dikerti. Semulai rapodo itu ketika agak disinauni. Itu ulama-ulama dulu. Saya bacai Anatu Tolibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa
yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah? Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriatnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohib Simtiduro, zuriatnya banyak di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin di Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Said Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah diam. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gitu. Ketika Spanyol itu boleh nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah nggak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delala kersane pangeran digenti Indonesia, yaiku gulingnya Andalusia, iku bareng ambek berdirinya Demak Bintoro. Dan sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, ada Takrirat Kata, Mbah Mun juga ada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun saya masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud boleh krana gentine. Jadi kayak gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Nah, saat ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Saya masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab nih Gus Wafi, Qudhoyal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, masuk merujuk Syekh Muhammad Khotib Al-Minangka, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuit Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri yang memiliki daerah akan Gus Wafi, kalau nate memiliki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Sadiliyah atau memiliki kalau hormat memiliki itu dirawi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih, Pak Saiful Yusuf. Yai cerita madhab Sadiliyah, saya masih ingat pernah didawi Yai Wafi iku bejo. Mergo genteni Barozak dhisik sing gawa Sadiliyah ning kawasan Solo itu Barozak. Barozak. Tanah Abdul Qadir Al-Faridi, Tanah Abu Ahmad Al-Jaludi. Kan Mbah Mahfud. Tanah Ibrahim bin Sufyan, Tanah Barozak kesini. Sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih. Terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng Budi Termas. Terus sing Thariqah Sadiliyah niku dibeto Mbah Abdul Razak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan tidak pernah meninggalkan kitab. Gus Kamil nggih sak kamar kula
Kulo banyak tahu tentang kitab I'anatul Thalibin, Ihya. Kulo cek eling kulo riyen sinau ana ngangge kitab iku sambil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Wah, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kulo niku eling kulo niku ngangge kitab mengke tinggi Gus Sofur. Kadang Gus Kamil damel kitab mengke kulo damel. Ya apa yo. Gue saking malese tuku ra duwe dhuwit. Gue saking beline wong anggaran gue tuku kitab boliyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Bismillahirrahmanirrahim. Serasa dijerak-jerak dan jelas udan itu haram. Haddatsana Abdul Qadir. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodoh, karena kalau di husnudzon gitu. Haddatsana Ibrahim bin Sufyan. Tapi dulu itu kalau jeling dawe Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada basul masai. Ya ini wong alim alama. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula cek menangi Aba kersa dadi lajnah, Gus. Karena ya ini dia cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula cek eling debat. Sampeyan ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram? Umume wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal apa haram? Umum. Halal kan? Kemudian halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik Tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan? Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan karena iman. Nah singkat cerita gini Gus Wafif, ketika debat saya masih ingat betul ya, tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain, tapi gambar di muti itu niku ya kepiting kirang setunggal, walhasil saroton itu maknanya apa? Jawab ya saya masih ingat betul, sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mau telu apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya tuh masih menangi ya itu kersa dadi napa musohe terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada apa? Ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu tak fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya Zakulun Bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun ya sudah kalau ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu orang mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik dari Said Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhu. Di kulo badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran
di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki, ditulis Yai. Beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini, beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkhoratan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah bait. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Sayyid Muhammad. Sama masih ingat didawi Sayyid Ahmad coro dawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau Yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Sayyid Muhammad, ada Sayyid Abbas, Sayyid Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke seperti ini terus. Pokoknya agak itu Mbah Mun. Al-Karim, semoga Allah Al-Karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illallah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau, kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid, kitabnya Sayyid Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Jadi terus ini yang kitab ini tak nomerin, ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri, ini nomor yang ada di kitabnya Sayyid Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita, karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah, problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan, sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa menakhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling udah adik sekrup ini. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya udah adik agama. Jadi kiai itu yang kadang unik. Bahwa sorai raira bakat ulama kok sekolah neng jurusan agama. Itu ora oleh. Mari udah adik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh. Paling sudah adik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu?
Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri. Kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan ya alal akil ayun arifan bi zamani, mukbilan bisani, arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun. Tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar sukses ya sukses. Misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu bangun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualiyah gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadis surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatil wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain. Masa ditanya enggak jawab sama Allah? Silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurung citra nisbatus naini wassalasa wal arba ila nani hayatalah minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kullul adat jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbah ilal wahid far'un 3 10 1000 tetap asal usulnya 1. Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing penting ra ning omah. Mulai semua ana sing golek ngaji awale ora kepengin paham Gus. Delok Kiai Barokah seribet kan Gus. Awale ora kepengin paham. Kok delok Habib Muhammad Barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kulo ajane ya pe gelo tapi yo piye Gus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'ani. Dakolal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa alhamdulillah hadis man ro'ani wa man ro'ani dakolal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amudi nerangno malaikat. Nah, malaikatnya gedeg-gedeg. Betul juga. Jadi lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difaham. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, nah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa'ni napa arifan bizaman itu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid. Beliau termasuk pengagum Al-Hamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita
cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Zubair dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesen, oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kesi atau agak apa. Tapi saya mohon tetap ikuti ulama-ulama dulu. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Zubair tadi, tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Wis sing krungu ya ora paham, kadang muni amin ribet kan. Semendingan gambar bu apapun ruwete tetap dimulai dari satu titik. Wa amal qurabu anapun ta pira-pira takarrub qurbah ilallah. Gawe amalan sing dadekno para Allah. Iku famin umuril akhirati, mongko iku setengah saking urusan akhirat. Mergo li zuhuri samratiha krana pertelane buahe ikilah al-qur'an. Kayak paparek wis pangeran. Kados sujud wasjud waqtari. Fiha di zuhuri samratiha krana pertelane nampake buahe al-qur'an atau al-qurbah fiha ing dalam akhirat. Wa inna darul akhirat lan sak temne omah akhirat. Nah maknane sitok-sitok wa inna darul lan sak temne omah al akhirat kang akhir. Maknane jengben lahia yaktina iku utawi darul akhirat iku al hayawan iku omah sing dadi kewan, maknane dadi urip. Kodarane kewan iku mergo urip. Hayawan saking kata hayat ditambahi alif nun, hayawan maknane barang sing urip. Bi maknal hayati lan nggo maknane barang sing urip. Akhirat iku sing hakikat kehidupan. Laukan lamun ana sapa ngake ya alamun ya ngerti sapa ngake dalika ing mengkono-mengkono annad darul akhirata hiyal hayawan. Umpama wong ngerti pentingnya akhirat, dunya ora penting, maaf baru mongko ora bakal menangno sapa wong. Ora bakal menangno sapa wong ad-dunya ing demi dunya alih yang ngalamno ing atase akhirat. Umpama wong iku sadar mesti ra bakal menangno dunya ngalahno akhirat. Mulai bahasane iku benten kalian wingi ya, kula terangno mawon ya, sing iki kan dino. Terus ngeten ya. Kula terangno ilmu hakikat, makanya gelem ra gelem niki kedah diterangno nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip masih saiki lho pas do ngaji jalal. Urip yakin. Yakin. Iku keliru, ilmu sampean berarti ilmu syariat. Nah cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Uripe sok nek wis mati. Jadi iya nasa akhirat. Jadi sampean kena mati, urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, rapati iso mikir. Soalnya sampean saiki ya tak bedhei. Sampean dengan saiki nganggep dhuwit itu penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat itu ora butuh dhuwit. Ngerti ora dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat itu unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama ya tentu musalsal salah gitu. Nganti to Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Anna sunyamun wa idzamatu intab. Maknane iki annasu te pira-pira manusa iku niyamun hakikate mau turu. Saiki sampean turu, manane turu iku ora pati sadar. Wa idzamatu intabahu nalikane mati niku tangi gitu. Contoh gampang ngeten ya, sampean ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapi tangga penting. Ternyata sampean ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Jika terus kowe getun, ya Allah zaman ning donya gara-gara rasa-rasa gak tahajud. Gara-gara rasa-rasa aku gak sholat. Ternyata ning akhirat sing penting iku sholat. Mergo dhuwit ora penting, pengaruh ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting. Suara kula ra diwajibno mulang wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib wis kepeksa napa dilakoni. Mungkin kalau wacana takbir karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebunan itu ya kalau terang. Jimben sampean nek mati wis le Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka
Fabasarukal yauma hadid. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir, itu didhawuhi pangeran ini. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakasafna angka aka. Saiki tutup-tutup wis tak buka. Fabasaruka mongko te paninggal sira al yauma ing dalam iki dina hadidun dadi cerdas dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigau ke alam yalbathu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya gue kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting di akhirat. Yang penting adalah gue ngusap cayatim terus gue sedekoi, gue sujud gue pangeran gue nikmati, gue ngaji ngene iki gue syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ra penting. Ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ono kiai ikhlas di musola panjang barani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede barani kiai tok, mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat potokan sing banyak kiai cilik. Iso nyafati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafati kowe ora gelem moh to barani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe jogeman nganyak cilik, iso wae gede itu kok. Nggo kata rubba asa akhbaro madfu'in bil akbab law aksama ala Allah la abarro. Dari kanjeng Nabi, akeh zaman ning dunya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumat. Mergo dene rawani diklambi loro. Nah diklambi loro kuwatire dene ana wong ra diklambi, dene dihisab mergo luweh kok ora dikek. Ben dekne klambine ra bebas hisab, mung anggo sitok tok. Muga-muga subhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah anak loro luweh kena hisab. Mangan yang ngono, dekne mau sedina mangan sing nara mangan mati. Nah iku umpama haram ya halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena. Kira usah jajan. Orang terus do jajan mati dhewe-dhewe kok. Goblok ya nang jajan. Wong kowe ora wis alkohol. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep jenenge frustasi. Jadi wong iku nek ora kelase dipeksa napa? Ya wong nek ora kelase mau cerita ae bahwa kita mencintai orang apa saleh. Tapi ora usah tiru. Paham nggih nek ora bakat. Misalnya kowe misalnya seneng Gus Bah, idolaku niku, tapi niru ngalim malah ora ati. Niru wis lucune guyone ngono ae, ora usah niru ngalim malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, Sinawi Anatut. Talibina ora kok bergolek dhuwit malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Wong ora kapasitasé ora usah. Kaya kula ngidolano Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih boten niru. Tahajud yang rakaat. Terus sampai delok sikil murung lempot terus. Didelok meneh, korong lempot terus. Ora usah ngono. Kula nak tahajud yang rakaat terus dongaku nek Kanjeng Nabi sae idola muga Sayyidul Khalq. Nggih pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula boten akramul nggih kan nganti ngono. Nggih boten usah, kula boten akramul. Ya kepen sing akramul khalqi salat nganti ngono. Kula boten nggih ngaten-ngaten mawon. Iku sing bener paham nggih. Jadi wong sadar nopo kapasitas. Ora usah niru Uwais Al-Qarni. Sementing aja niru Firaun ngono wae. Mungkin kalau wacana mau takbir itu saya tulis sengaja, saya bacakan konsisteknya. Abdul Qasim Al-Junaidi itu siapa yang nggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abdul Qasim Al-Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, ya konteks kekinian, konteks sing sausi Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Bukan modern sing ala kita. Ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari ya anut Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madzhab 4. Ini Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu madzhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu?
Karena dulu ngene-ngene ini wadah ormas yang nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa Nabi atau ngendikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Ya Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo. Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nak Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ra. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ra iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki ra takok, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kowe muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki yo kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah. Kalau Nabi ya bisa salah. Lah kok ora anak Nabi ora tau salah dari sapa? Jare ulama, lho kok jare ulama, jare ora percaya. Anak goblok kok nemen-nemen. Goblok aja. Wong gumun wong modern. Goblok kok nganti ngono piye sanate iki. Makanya masyhur dalam ilmu thariqah, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walau ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita tidak ngerti pangeranku iku sapa. Kita ora pangeran ana sing mu. Kowe ra iso misale rukun ora pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud, idam, lakon. Dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat kowe roh kanjeng Nabi mergo aku. Sare kula murid Mbah Mun, Mbah Mun murid Mbah Siber, Mbah Siber murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu murid Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Yanatul Talibin, murid Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menangnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sana. Karena rapal yo nempel, pokoknya jadi Gus Pak ngono. Lah sing gampang wis. Kowe napa? Sono ahline takok wae angel lho. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria. Siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid? Kita menyebut Abu siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad dan mutasawuf? Kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang kita tahunya sama. Sehingga kita harus sebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini, sama saya tak bedhei. Kowe nek ora percaya neraka. Sama saya tak bedhei. Wong wedok sing dipegat bojone, dipegat. Itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali qur'un. Enggak, hanya 3 kali
Qur'an. Kemudian Abu Hanifah berpendapat Qur'an itu suci. Cara Imam Syafi'i Qur'an itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebenarnya polanya sama, ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, dia suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke, pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, bagaimana tidak ndelok terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, iddahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya karena ya sama lah kira-kira. Makanya tawol-awale mirip. Khilafnya itu lafzi dalam bahasa oke lah itu sampai tidak perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja, tidak haid. Akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil nggak ikut ayat tadi tapi ikut wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahu. Bagi yang hamil iddahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang iddah dengan haid, trennya kan 3 bulan setengah, gitu kan? Oke, kalau 3 kali masa suci atau masa haid, trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Gitu, kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan? Mulai nara tau ngaji, ora mesti kan. Nak diceraikannya hamil 4 bulan pertama, berarti iddahnya 5 bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas ke-9, iddahnya hari. Lah ini yang menjadi misteri. Terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau dudono sanad itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian, itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas, mau dididik Nabi. Tak didik aku ya orang yang cerdas, mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, Pak. Buatan ini tak ceritanya fikih, aku mau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebenarnya saya itu spesialis fikih. Bos ada ujung-ujung wong dari itu supaya alim tafsir. Jadi kalau ya kecewa, karena rian kalau ngaji fikih ya tenanan. Nggih, kalau baleni malih. Kalau misalnya trennya salah satu guru kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan itu bodoni. Ini udah tak warai Kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya contohnya Sri ya, orang Zainab mari sakalan. Saya ini bulan apa? Apa? Juli, yakin ya? Saya ini Sri haid tanggal berapa sesuk tanggal 25, haid tanggal 25. Nak santri sing goblok, orang biasa detail. Kau kakean utang, kau kakean masalah, orang. Nah, oleh mana ini dok? Gus Sri haid bulan Juli. Oke, haid bulan Juli. Berarti nak haid rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus. Juli Agustus ya? Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2. Anggapnya tanggal 2 Agustus suci. Aqallut tuhri kan 15 hari. Berarti aqallut tuhri 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari. Berarti aqallut tuhri rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi Agustus September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Haid, suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat sikakan mikir, pokoknya 3 bulan nih bos,
Tolong wulan mbahmu wong juline entuk guri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoke idal nak ra tolong wulan 4 bulan. Kadang ana kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude ku kira. Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham lho maksud? Nak dihitung wulan ya mau mulai Juli, Agustus, September. Engko iso wae nanti Oktober terus wong muni patang sasi. Padahal hakikate Juli ning ngicipi go guri, September ngicipi go ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijajani swarga, paham? Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyotokno anak kula mergo sing ora takhir. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, itu berarti lagi berang dina umure. Ayo Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis genti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak enggak tanggal berapa, Gus? 2006. Saya kira 2007 ora wis setahun berahmu lagi. Paham? Ini contoh nih. Ojo tenanan iki ra guyon lho. Ya anak kula lahir Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Dinten 24 dino. Bareng tanggal loro 2017 kalau takoki mbok pernah sapa. Wis anak lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun. Bayangannya setahun wis melayu. Padahal baru 26 hari. Aku bolak-balik dibantah kiai sing ora tau sinau. Ku salah satu kure piro? Kata kure 3 wulan. Pokoke 3 wulan, 3 khetan ta 3 suci. Lah ya piro? Ya 3 wulan, cek 4 wulan, cek 5 wulan wis kon delok tren. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini ra iso tegas. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul. Saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya,
Sebetulnya semua Quran itu riwayat itu jam'in jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan toh. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat itu jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gadi. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang dimaui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis.
bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo, agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira